Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, semoga kita semua dalam keadaan bahagia, kuat, senang, dan terus menikmati berkat dan cinta kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Tuhan memberi waktu bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya, karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, untuk memahami kehendak-Mu, kami harus membaca firman-Mu. Dan dalam membaca merenungkannya, kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih lagi daripada itu, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel? Ya Allah-Nya, pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat bagian bagi nama-Nya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kuucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita mensyukuri yang lebih bernilai. Saudara-saudara, dalam pandangan Daud, membangun bait kudus atau rumah Tuhan, atau saat ini kita kenal gereja, ini saudara-saudara adalah rencana yang mulia. Namun melalui Nabi Nathan,
Tuhan mengingatkan bahwa rencana itu haruslah ditunda oleh Raja Daud. Karena Daud telah menumpahkan banyak darah dalam peperangan melawan musuh-musuh Israel. Dalam hal ini, apakah Daud kecewa atas perintah Tuhan untuk membatalkan rencana yang mulia itu? Tidak. Daud tidak kecewa atas apa yang diperintahkan Tuhan baginya. Sebab Daud melihat dan memandang pada janji Tuhan yang lebih mulia dan agung yang tersimpan di dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan baginya. Dan karena itu dalam doanya Daud bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi dirinya dan keluarganya. Daud mengucap syukur, saudara, atas janji penyertaan Tuhan baginya dan keturunannya di masa akan datang. Saudara, Daud berkata dalam doa syukurnya, "Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Saudara, Daud belajar mensyukuri apa yang lebih hakiki yang Tuhan nyatakan kepadanya tentang pemeliharaan Tuhan dan masa depan keturunannya. Saudara-saudara, gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang seharusnya selalu bersyukur atas segala yang dialami. Ini harus menjadi gaya hidup kita ya. Daud mengajarkan kita mencari nilai yang paling mendasar dari apa yang kita syukuri, sehingga syukur kita menjadi ungkapan syukur yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara, bersyukurlah, sebab dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalamnya selalu ada kepastian janji Tuhan yang menjadi jaminan masa depan kita bersama keluarga. Ya, kita diajak untuk selalu mensyukuri apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan dalam menikmati segala kebaikan Tuhan, kita selalu berterima kasih dan bersyukur. Bersyukur itu indah, saudara-saudara. Lakukanlah dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Tanamkan dan meteraikan dalam hati kami untuk kami dapat wujudkan. Berkati untuk setiap hal yang kami jalani dalam dunia ini. Bersama keluarga kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati. Anak-anak kami juga Tuhan berkati, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, atau upaya mencari kerja. Mampukan mereka menghadapi semua dalam cinta kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan ketika kami berhadapan dengan pergumulan, sakit, duka, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial dan sebagainya. Topang kami dan berikan jalan keluar agar kami semakin teguh menghadapi pergumulan kami. Berkati sukacita kami, berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, peliharakan mereka selalu. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biarlah tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi para majelis, para pelayan OIG, pakai kami melayani dengan setia. Tuhan mengasihi bangsa kami, pemerintah kami untuk memerintah dengan adil. Berikan damai sejahtera-Mu di negara kami, dan biarlah damai Natal selalu terpatrik dalam hidup kami agar kami semakin kuat dan teguh menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Doa, harapan, dan permohonan kami semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang pengasih dan penyayang, dan selalu bersama dengan kami. Kami menyerahkannya dalam kekuatan-Mu, dan sendengkan telinga-Mu menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini selalu mengambil bagian dalam hidup kita dan kita teguh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.